Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya sehat-sehat ya. Kenalin, aku Dini Aprilia Saputri dari Prodi Kimia. Aku mendapatkan tugas mata kuliah Kimia Lingkungan dari dosen Profesor Projo Santoso. Merawat lingkungan hidup dengan kearifan lokal untuk mendukung kelestarian lingkungan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih di berbagai macam kabar berita maupun contoh-contoh masyarakat setempat yang sedang melakukan gotong royong dan maupun Zoom meeting yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi teman-teman bisa simak dan lihat mengenai di berbagai negara yang terbersih. Selanjutnya, mari kita bahas. Jadi, apa sih sebenarnya lingkungan hidup itu? Apa ciri-cirinya? Apa itu lingkungan bersih? Apa itu kearifan lokal? Apa itu kearifan lokal untuk mendukung kelestarian alam? Nah, yuk mari kita simak. Lingkungan hidup adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya pegunungan, sungai, danau, hutan, dan rawa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk perlakuannya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Jadi teman-teman, lingkungan yang bersih dan sehat dapat mempengaruhi kesehatan orang-orang di sekitarnya. Udara bersih dan segar, air bersih dan jernih, banyak tanaman hijau di lingkungan sekitar, dan pengolahan limbah dilakukan dengan baik. Teman-teman tahu gak sih, apa perbedaan kualitas udara di pedesaan dan perkotaan? Udara di pedesaan masih bersih dan segar. Kita bisa merasakan kualitas udara yang baik saat menghirup. Nah, udara tersebut tidak berbau dan terasa segar saat melewati hidung hingga ke organ pernapasan. Udara di dekat jalan perkotaan yang banyak dilalui kendaraan bermotor, warna udara tersebut adalah hitam keabu-abuan. Jadi, untuk membuat kualitas udara di sekitar jadi lebih baik, mulailah menanam pohon-pohon untuk memproduksi oksigen secara alami dan menyerap karbon dioksida. Di rumah Anda pun bisa menggunakan air purin. Airnya kotor dan keruh, lingkungan yang kurang sehat diharapkan bagi masyarakat dan perusahaan air mencari solusi untuk masalah ini, seperti tidak membuang sampah di sumber air sungai atau danau. Memperbanyak tanaman hijau di sekeliling rumah agar suasana lebih asri dan rindang tanaman hijau dapat melepaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, jadi teman-teman, itulah kegunaannya kalau kita di halaman mempunyai banyak tanaman hijau. Jadi teman-teman, bukan cuma pabrik yang harus memperhatikan pengolahan limbah, rumah pun juga harus memikirkan pengolahan limbah dengan baik. Nah, setiap rumahnya pastikan menghasilkan limbah. Selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan dengan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, banyak sampah. Yang ketiga, pencemaran udara. Dan yang keempat, lingkungan kumuh. Pencemaran udara disebabkan oleh CO2, karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari pemakaian bahan bakar fosil, dari batu bara, minyak bumi, pembakaran kayu, pembakaran hutan, asap-asap dari pabrik, mobil, kapal, dan pesawat terbang. Nah, akibatnya karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer bumi mengakibatkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Karbon monoksida. Karbon monoksida dihasilkan dari limbah industri, terutama dari hasil pembakaran tidak sempurna gas alam dan material-material lain yang mengandung karbon. Nah, contohnya pada proses industri dan pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas buangan. Akibatnya bersifat racun dalam tubuh manusia yang mengakibatkan hemoglobin tidak lagi mengikat oksigen, melainkan gas karbon monoksida tersebut dan akan berikatan langsung dengan sel, jaringan, dan organ tubuh manusia yang dapat menyebabkan kematian. SO2 sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida.
SO2 dan NO2 dihasilkan dari asap pabrik yang memakai bahan bakar fosil. Gas sulfur akan bereaksi dengan gas nitrogen dan air hujan sehingga menghasilkan hujan asam. Nah, akibatnya hujan asam menyebabkan kematian bagi tumbuhan dan hewan, produksi pertanian merosot, perkaratan pada besi dan logam, dan bangunan gedung dan jembatan menjadi cepat aus dan rusak. CFC, klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon berasal dari pendingin ruangan, lemari es, dan perlengkapan yang mengandung aerosol seperti AC atau freon dan hairspray. Akibatnya, gas klorofluorokarbon yang berlebihan mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Pupuk yang mengandung fosfat dan pestisida yang berasal dari limbah pertanian. Deterjen dan sampah hasil dari limbah rumah tangga yang dibuang di sungai dan tanah. Zat kimia yang digunakan dalam proses pengembangan yang berasal dari limbah pertambangan. Simplified diagram of the ecological effects caused by nitrogen and sulfur air pollution, VOC volatile organic compound, PM particulate matter, GHGs greenhouse gases. Jadi teman-teman, maksudnya ini adalah diagram sederhana dari efek ekologi yang disebabkan oleh polusi udara nitrogen dan sulfur. VOC sama dengan senyawa organik yang mudah menguap, PM partikel, sedangkan GRK gas rumah kaca. Jadi, untuk konsentrasi udara dapat menyebabkan langsung ke endapan, sedangkan endapan juga langsung ke efek ekologis. Nah, konsentrasi udara ini dapat langsung juga ke efek ekologis. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar tersebut, ada reaksi-reaksi dari deposisi basah dan deposisi kering. Nah, reaksi oxidation dan dissolutionnya. SO2 menghasilkan H2SO4, dan H2SO4 ini menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. NO2 menghasilkan HNO3 menghasilkan H+ ditambah NO3-. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat dari senyawa deposisi kering dan senyawa deposisi basah. Nah, senyawa deposisi kering ini menghasilkan NOx, NHX, dan SOx. Tidak hanya deposisi kering, tetapi juga ada deposisi basah. Nah, deposisi basah ini menghasilkan H+, NH4+, NO3-, dan SO4 2-. Nah, adapun polusi udara ini yang berkaitan dengan VOC, PM, dan lain-lainnya. Nah, jadi polusi udara maupun pencemaran air ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi, maka dari itu kita sebagai manusia untuk tetap menjaga kearifan lokal maupun lingkungan hidup sekitar. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti 1. Melakukan perlindungan hutan dengan cara antara lain menebang hutan secara selektif, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, pengadaan taman nasional, dan lain-lain. 2. Menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. 3. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke saluran air yang lain. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman, pada dasarnya itu ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu 1. Secara administratif. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, contohnya adalah dengan keluarnya Undang-Undang tentang pokok-pokok pengolahan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Nah, dengan adanya AMDAL sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek lainnya. Nah, yang kedua, secara teknologis, cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, selanjutnya yang ketiga, secara edukatif. Cara ini ampuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Nah, selain itu dapat dilakukan untuk melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup?
Apa sih, teman-teman? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi tersebut antara lain adalah kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber-sumber daya manusia. Tahukah teman-teman, ciri-ciri kearifan lokal itu: 1. Menjadi pertahanan terhadap budaya luar. 2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan budaya lokal. 3. Memiliki kemampuan dalam mengakomodasikan budaya luar. Yang keempat, memiliki kemampuan memadukan budaya asli dengan budaya luar. Dan yang kelima, memiliki kemampuan dalam mengarahkan perkembangan budaya. Jadi teman-teman, dari gambar dunia tanpa air ini ataupun dampak pencemaran air ini memiliki fakta polusi airnya 11% dan di negara berkembangnya 70%. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana kita bisa menghentikan polusi air, nah itu tergantung dengan warga masyarakat sekitarnya untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Jadi kita bisa untuk mengurangi populasi ataupun polusi air seperti itu. Nah, jadi teman-teman, aku memiliki sedikit video tentang lingkungan yang segar, terus lingkungan yang sehat, lingkungan hijau. Jadi teman-teman harus banget lihat video ini. Yuk kita lihat.